Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, qadar Allah saya sampai ke Lamongan. Walau dulu kita di Pekanbaru cuma mendengar cerita soto Lamongan, ya. Tapi akhirnya saya sampai. Kemudian saya terima kasih kepada pengurus, kemudian kepada orang tua kita yang ya sebagai orang muda, alhamdulillah beliau memberikan beberapa arahan dan itu sangat bermanfaat untuk saya pribadi khususnya, karena apa yang beliau sampaikan sangatlah kita butuhkan. Apa yang dikatakan oleh, sampai tadi saya belum tahu nama bapak masalahnya. Mustahil Azim. Kalau saya salah mohon maaf dulu ya. Tapi itulah hikmah dalam hidup kita. Kita saling menolong, apa disebutkan oleh ayat yang dibacakan oleh beliau tadi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita ini. Berkaitan dengan ayat yang tadi, maka kita ambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diminta oleh Mu'az bin Jabal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nasihat ini juga diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat lain, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika Mu'az bin Jabal diutus ke Yaman, beliau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah usini, wahai Nabi Allah, beri aku wasiat. Kalau Mu'az yang disebut ahli fikih umat ini meminta nasihat kepada Rasulullah, meminta wasiat kepada Rasulullah, maka kita yang hidup di zaman yang jauh dari zaman Rasulullah sangat memerlukan nasihat ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Watbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Wasiat yang agung ini mengajarkan kepada kita tentang hubungan kepada Allah, hubungan kepada diri kita sendiri, dan hubungan kita kepada manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Jami' As-Sahih hadis nomor 97. Pertama, mari kita perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Hal ini juga disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, la'anamanna fi ummati aqwamun atallahu yaumal qiyamah bihasanatin timsalul jibal tilhama bidan. Sungguh aku mengetahui di tengah umatku ini orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan seperti gunung Tihamah yang sangat banyak, bidan, sangat banyak. Tiba-tiba seluruh kebaikan itu, kata Rasulullah, faja'alahu haba'an mansura. Kebaikan itu dijadikan Allah seperti debu yang berterbangan. Tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang sudah banyak yang ia diberikan, tapi tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, sibhum lana wajilhum alaina. Ya Rasulullah, sebutkan siapa kelompok itu, apa ciri-ciri mereka, alla nakuna fihim wa nahnu la na'lam, agar kami tidak termasuk golongan yang banyak amalan tapi ternyata semuanya menjadi debu yang berterbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, mereka seperti kalian, ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka salat malam sebagaimana kalian juga salat malam. Mereka beramal soleh.
Walakinnahum, akan tetapi mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khalau, apabila bersendirian, bimuharimillah, dengan yang diharamkan Allah, intakihuha, mereka kerjakan itu. Maknanya dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan mungkin orang ramai di hadapan orang. Apabila dia bersendirian, dia tidak menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya memilih waktu tertentu untuk jadi orang takwa. Suatu ketika seorang ulama ditanya, "Ya Syekh, mana yang lebih utama? Sa'ban atau Ramadan?" Kalau kita ditanya kira-kira apa yang kita jawab? Sa'ban atau Ramadan? Kita jawab Ramadan. Tapi ulama tidak menjawab seperti itu. Justru yang dijawab oleh ulama, kun rabbaniyan wa la ta'kun sa'baniyan. Jadilah engkau sebagai hamba Allah yang selalu mengibadati Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya mengibadati Allah pada bulan Sa'ban. Berapa banyaknya orang pada bulan Ramadan? Masjid penuh di mana-mana. Dulu tidak pakai busana muslimah, bulan Ramadan mereka memakai busana muslimah, menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak berinfak, mereka berinfak. Mungkin mereka mendapatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tapi mereka melupakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, as-salatul khamsa wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tanabatil kaba'ir. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, akan menghapuskan semua dosa kecil yang ada di antaranya, dengan syarat mereka menghindarkan diri dari dosa besar. Mereka hanya taat di bulan Ramadan. Tetapi di luar Ramadan, seolah-olah Allah yang mereka ibadati hanya ada di bulan Ramadan. Di luar Ramadan mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Betapa buruknya kehidupan manusia. Mereka hanya mengenal Allah pada bulan Ramadan. Mereka hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan susah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din falamma najjahum minal barri idza hum yusyrikun. Tatkala mereka mengendarai kendaraan di lautan, datang gelombang besar, kapal kecil, gelombang besar, da'u Allah mukhlishina lahud-din, mereka bermohon kepada Allah dengan memurnikan seluruh ketaatan kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri, sudah kami sampaikan mereka ke daratan, idza hum yusyrikun, mereka syirik. Apa kata nakhoda? Untung saya jadi nakhoda kapal. Kalau bukan saya nakhoda kapal, sudah lama tenggelam kapal ini. Yang kata masinis, untung saya matikan mesin. Yang kata tukang layar, untung saya turunkan layar. Yang kata orang awam, untung ada Pak Kiai tadi. Begitu gelombang besar, dibukanya serban, gelombang pun lari melihat serban Pak Kiai. Lihat, kata orang kampung, memang kapal keramat sudah tenggelam, masih juga selamat. Allah, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bertakwa kepada Allah dalam setiap keadaan. Ikhwan, maka itu nasihat Rasulullah, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Apa itu takwa? Secara umum, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu makna umum. Tapi itu belum sempurna. Karena banyak orang ingin mengerjakan perintah Allah, akan tetapi bukan atas petunjuk Allah. Semangat beramal sangat. Coba bandingkan, Mbak. Ada orang kalau hari Ahad sholat subuh 8 rakaat. Kita tanya, ente sholat subuhnya 8 rakaat, kenapa? Oh, saya kalau hari libur biasa, kata dia. Ya, itu yang sholat 2-2 itu pemalas semua itu sholatnya. Kita kalau hari libur 8 sampai 20 kadang-kadang. Kira-kira yang diterima yang 2 atau yang 20? Yang 2. Karena yang 2 sesuai dengan standar. Sementara yang banyak tidak sesuai standar. Antum pakai helm 2 kali lipat besarnya dari helm biasa, tetap ditangkap. Standarnya tak itu. Standar. Ada
Ada amalan, ada standar. Maka itu makna taqwa disebutkan oleh para ulama, at-taqwa amalun bi ta'atillah. Beramal kerana ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ibtigha'i mardatillah, mengharapkan ganjaran dari Allah. Lil khaufi min azabillah, karena takut kepada azab Allah. Belum cukup. Wantihai maksiatillah, menghentikan maksiat kepada Allah. Tambah lagi wa iqamatil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ada orang rajin sholat, taat, bangun subuh, dilihatnya di sebelah ada orang congkel-congkel mobil. Mobil ngapain tuh? Mau ngambil lakinya, Pak. Mobil siapa? Bukan punya bapak, ini punya orang sebelah. Oh, bukan punya saya. Ya, sudah. Terserahlah, pokoknya bukan punya saya. Padahal dia mau pergi sholat subuh tuh. Tidak jadi orang takwa. Ada kemungkaran di depannya, tidak dicegah. Dia hanya ingin menyelamatkan diri. Yang penting antum mau ngambil-ambil, tapi jangan punya saya. Tak jadi orang takwa. Tapi kalaupun ingin melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar dan beramal, mesti ala nuri minallah, atas petunjuk Allah. Beramal ingin taat kepada Allah. Coba bandingkan. Saya tidak tahu di Lamongan ini tukang gunting rambut itu apa namanya? Tukang cukur itu tukang. Ya, tukang cukur rambut ya. Ya, oke. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasul itu dikalahkan ketaatan kita pada tukang cukur. Kita kalau datang ke tukang cukur, wallah, patuh. Kita ngomong, "Pak, potong rambut." Kata tukang cukur, "Duduk." Kira-kira antum berani berdiri atau duduk? Duduk. Sudah duduk. Kalau dia lihat antum punya pangkat, punya kedudukan, dia keluarkan tenaga dalam. Tanpa sentuhan. Maaf Pak, kepalanya mereng sedikit. Mereng. Ke belakang, ke belakang. Wallah. Tapi begitu antum ditengoknya orang biasa, dipegang kepala antum. Mikir sedikit, ke belakang dikit. Tidak melawan ya, kita ada perlawanan. Menyerah. Diambil rambut antum, dipotong-potong, itu antum menyerah saja. Sudah tuh diambilnya pisau, wallah, tajam itu. Belum selesai. Diancamnya nih di leher antum. Ini mau dirapikan atau tidak? Lari atau tidak? Kalau lari cukuran tak selesai. Patuh kita, menyerah kita. Kenapa kita menyerah? Karena kita baik sangka kepada tukang cukur bahwa apapun yang dilakukan oleh tukang cukur bukan untuk mencelakakan kita. Adakah kita baik sangka kepada Allah? Adakah kita baik sangka kepada Rasulullah bahwa apa yang diperintahkan Allah dan Rasul baik untuk kita, apa yang dicegah oleh Allah dan Rasul buruk untuk kita? Atau kita beriman kepada sebagian? Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di? Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan engkar pada bagian yang lainnya? Kalian ambil sepotong, kalian campakkan yang lainnya. Inilah keadaan kaum muslimin hari ini. Tidak ada yang berbuat demikian kecuali Allah berikan kehinaan dalam kehidupan dunia ini. Hari ini umat Islam mengambil separuh-separuh. Kalau riba tidak tinggalkan semua, sedikit-sedikit boleh-boleh. Pantas Allah katakan kepada mereka, ya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum asnabal baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad fi sabilillah, sallallahu alaikumuz zulla la tanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian sudah berjual beli secara inah, bagian daripada riba, jual beli inah riba, wa akhastum asnabal baqar, kalian senang dengan peternakan, megang ekor-ekor kerbau, wa raditum bizar'i, kalian redo dengan pertanian, cinta kepada dunia kalian, wa taraktumul jihad fi sabilillah, kalian tinggalkan berjuang di jalan Allah. Ini bukan hanya perang, Pak. Jangan dianggap fisabilillah itu perang saja. Hadir nih majelis ilmunya. Ini fisabilillah nih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa keluar rumah untuk memahami agamanya, mereka berada di jalan Allah sampai kembalinya.
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa melalui satu jalan untuk memahami agamanya, mereka berada, maka Allah lapangkan jalan baginya menuju surga. Sesaat duduk kita di majelis ilmu yang dibacakan kitabullah dan sunnah Nabi lebih utama daripada solat sunnah 60 rakaat. Kenapa kita tidak mau? Didoakan oleh malaikat, dinaungi rahmat Allah. Maka kita harus semangat untuk ilmu yang kita tinggalkan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min qaumin yattami'una fi baitin buyutillah yata'allamuna al-Qur'an wa yatadarasu bainahum illa khaffat 'alaihim malaika wa wasiyatuhum rahmah wa tanazzalat 'alaihim sakinah." Tidaklah satu kaum yang duduk di salah satu rumah Allah, yata'allamuna al-Qur'an, mereka mempelajari Al-Qur'an, wa yatadarasu bainahum, mentadarus, menyimaknya, memahami makna yang terkandung di dalamnya, illa khaffat 'alaihim malaika, kecuali malaikat mengepakkan sayapnya, wa tanazzalat 'alaihim sakinah, diturunkan ketenangan. Tapi ketenangan jangan salah paham, Mbak. Sebab majelis ilmu itu tempat tidur paling nikmat di dunia. Kalau ada tetangga-tetangga yang susah tidur, berobat di Cina di mana-mana tak bisa tidur, bawa majelis taklim. Insya Allah mantra ustaz gampang. Amma ba'du, tidur langsung tuh. Lihat, kita tidur sehari 8 jam, majelis taklim 2 jam. Jadi 10 jam. Kalau umur 30 tahun, berapa tahun sudah tidur? 10 tahun. Masa di majelis taklim masih tidur juga? Wallah. Insya Allah besok Allah kasih tidur panjang. Jangan diminta-minta, ya. Insya Allah Allah kasih gratis tidurnya, ya. Jadi waktu yang sedikit jangan gunakan untuk tidur dulu. Tinggal. Sallallahu alaikumuz zulla. Allah timpakan kepada kalian kehinaan, dan Allah tidak mencabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Taubat kepada Allah, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali memperdalami ilmu agama yang kita tinggalkan. Tak ada yang bisa memuliakan kita, Pak, di hadapan Allah. Cantik. Kalau ada ratu tercantik di dunia meninggal, lalu bangkainya dijual orang, tak ada orang mau beli, Pak. Itu ikan teri berapa lama matinya? Dibeli orang. Ikan asin sudah lama diasin orang. Beli. Kalau sini ikan apa banyak tuh? Yang banyak tuh ikan apa? Bandeng lah. Berapa lama mati dibeli orang, Pak? Bayangkan. Oh, kita bangga dengan profesor kita, doktor, insinyur. Apapun gelaran kita, masukkan air liur kita dalam gelas itu tak ada orang mau beli. Masuk dalam botol tak ada orang mau beli. Itu burung walet tak sekolah, Pak. Air liur burung walet 20 juta 1 kilo. Coba bayangkan. Luwak, awak itu istilahnya kita, saya. Mana yang dihargai orang? Kopi luwak atau kopi awak? Awak nelan kopi, luwak nelan kopi. Sama-sama keluar kopi. Kopi mana yang dibeli orang? Kopi luwak. Kopi awak tak dibeli orang. Lalu apa mau kita banggakan di hadapan Allah? Tidak ada kecuali keimanan kita. Iman kita yang dihargai Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bentuk kalian, tubuh kalian. Tidak dilihat Allah. Bahkan harta kalian tidak dilihat dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaya apa kita? Kalah dengan beruang. Beruang, Pak. Banyak uangnya. Ya, namanya aja beruang. Banyak mobil kita kalah dengan beli bis. Kita baru mobil, dia beli bis terus. Lalu apa yang ingin kita banggakan hidup? Allah sudah ciptakan kita baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Bahkan pembatasan penciptaan aja menunjukkan kesempurnaan ciptaan. Coba bayangkan, kalau 2 gigi bawah ini atau gigi atas itu tumbuh kayak jenggot, Pak. Panjang ke bawah 2-2, kemudian yang di bawah naik ke atas 2-2. Kira-kira muka kita kayak apa? Tapi Allah Maha Pengasih dibatasi itu, di bibir.
Alhamdulillah, syukuri. Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak cukup itu. Apa Allah berikan? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Kami berikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, hati, agar semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kucipta dengan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ketika manusia tak mau memahami agamanya, tak mau mendengarkan ayat Allah, nikmat hidup tidak digunakan untuk taat kepada Allah, apa kata Allah? Summa radadnahu asfala safilin. Kami turunkan derajat mereka pada derajat yang paling hina. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walaqad zara'na jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna biha wa lahum a'zanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kami penuhkan isi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Mereka punya hati tidak memahami ayat Allah. Mereka punya pendengaran tidak mendengar ayat Allah. Mereka punya penglihatan tidak melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, bal hum adall, bahkan mereka lebih hina dari seekor binatang yang paling hina. Apa kita ingin disebut Allah seperti itu? Tentu kita tak mau. Kita ingin jadi orang yang takwa. Jangan ikut apa nasihat yang tidak tentu. Kadang-kadang ada juga beri nasihat. Nah, ngajinya jangan terlalu dalam. Nanti gila. Itu nasihat pertama tuh. Yang satu lagi bilang, nah, ngajinya jangan terlalu fanatik. Nanti jadi teroris. Kayak ISIS. ISIS kan ada dua, Pak. ISIS Jawa, ISIS Irak. Apa itu ISIS Jawa? Angin semilir, angin sepoi-sepoi, itu ISIS Jawa. Yang bahaya ISIS Irak, ISIS Jawa tak masalah, Pak. Kita ditiup ISIS Jawa bisa tertidur kita. Tapi kalau ISIS Irak, mati kita dibuatnya, disembelihnya kita. Islam melepas diri dari kelompok-kelompok seperti ini. Sedangkan menyembelih binatang aja kita punya adab. Apa kata Rasulullah? Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan umat Islam, perlindungan, maka dia tidak akan mencium bau surga. Lihat Islam, lembut. Ya, perhatikan keadaan seperti ini. Kita pintakan untuk taat kepada Allah, bertakwa suatu ketika. Ini amal untuk taat kepada Allah. Sudah itu mengharapkan ganjaran dari Allah. Jangan ada yang lain harapan kita. Ganjaran, niat kita belajar, niat untuk memperbaiki diri. Jangan datang majelis taklim kalau bertanya suka mau nembak orang. Ustadz tanya, ada orang yang dia bilang tuh baru masuk tuh. Tanya Ustadz, ada orang Ustadz begini-begini yang baru masuk tadi ngomong, oh menyinggung saya ya. Tanya Ustadz, dia belum pengajian sudah bertanya tuh, sebab dia sudah tersinggung dulu. Ada orang Ustadz. Ustadz kan tak tahu urusan. Oh yang ini lebih parah dari yang tadi. Dia bilang 2-1. Mengaji untuk orang lain, bertanya untuk menyinggung orang. Kita bertanya untuk diri kita. Kalau orang dapat faedah dari pertanyaan kita, alhamdulillah. Tapi jangan niat mau menyinggung orang. Memangnya ente bukan orang apa? Kalau bertanya ada orang. Ente orang bukan? Kita orang. Bertanya untuk diri kita. Bertanya juga, belajar karena Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan sifat riya dalam hidup kita. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Barang siapa mengharapkan bertemu dengan Rabbnya, hendaklah dia beramal saleh dan tidak menserikatkan Allah dengan seorang pun dalam ibadahnya. Takut apa? Takut kepada azab Allah. Kita tahu ada sorga, tapi tak pernah merindukannya. Kita tahu ada neraka, tapi tidak pernah takut kepadanya. Kita tahu bahwa kematian itu pasti menjemput kita, tapi kita tak pernah bersiap. Kalau kita ditanya, Bapak dan Ibu bekerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, untuk siapa? Kalau bahasa diplomasinya, untuk anak-anak, Pak. Oh, untuk anak-anak. Ngapa? Untuk masa depan anak. Oh, yakin itu anak punya masa depan? Iya, Pak, kita kuliahkan. Yakin anak kalau kuliah jadi sarjana? Belum tentu. Kalau sudah jadi sarjana,
Yakin dia dapat pekerjaan? Belum tentu. Kalau dia sudah dapat pekerjaan, yakin gajinya besar? Belum tentu. Kalau gajinya besar, yakin tidak kita dapat menikmatinya? Belum tentu. Kalau kita dapat menikmatinya, bahagiakah kita bersamanya? Belum tentu. Mati yakin tidak? Kalau mati yakin Pak. Sudah bersiapkan untuk mati? Kalau itu belum Pak. Pintar atau bodoh kita? Sesuatu yang tak pasti sudah kita persiapkan tuh. Yang tak pasti masa depan anak kita, masa depan kita, kebahagiaan dunia kita, itu tidak pasti, tapi kita sudah berlomba mempersiapkannya. Pagi, sore, malam kita berlomba untuk yang tak pasti, tapi kematian yang pasti menyebut kita tak pernah bersiap. Tapi ini jangan salah paham Pak. Semenjak mengaji itu suruh makan pun tak mau. Makan? Enggak lah Pak, besok saya mati juga. Beli baju? Tak usah juga Pak. Besok kita cuman kain kapan juga. Mungkin bapak kita bilang, ente kalau mau mati, mati aja lah langsung. Daripada nyusahkan orang. Kalau kita ingat akhirat, kita jadikan dunia ini bekal akhirat. Jabatan kita, kedudukan kita, harta kita. Jadikan semua itu sebagai sarana untuk memuliakan kita di hadapan Allah. Jangan dicampakkan. Kalau kita pergi ke sawah, kita nanam padi atau nanam rumput? Kalau kita nanam rumput dapat padi nak? Kita nanam rumput padi tak dapat. Tapi kita nanam padi, kita di dunia jadikan bekal akhirat. Kalau dunia untuk dunia, Allah tak bagi akhirat. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihi ma'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dengan perhiasan yang ada di dalamnya, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, wa fi ilaihi ma'malahum, kami berikan kepada mereka sesuai dengan usaha mereka di dunia, wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak kami rugikan, kata Allah. Tapi itu surah Hud ayat 15. Ayat 16-nya Allah Subhanahu wa taala katakan, ulaika alladzina laysa lahum fil akhirah ilan nar. Orang cari dunianya untuk dunianya, tidak ada balasan akhirat kecuali neraka. Ya, harapan kepada Allah dan juga takut kepada azab Allah. Azab yang sangat pedih. Kemudian menghentikan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan kita beriman. Tapi semua menegakkan amal ma'ruf juga dengan ilmu. Suatu ketika orang Badui datang kencing di masjid. Sahabat nengok Badui kencing di masjid, sudah mau nyerang. Kata Rasulullah, jangan, biarkan. Kencing itu mudarat kan? Masa kencing di masjid? Tapi kenapa Rasulullah suruh? Jangan, biarkan. Tengok cara Rasulullah. Dari ini ulama ambil kesimpulan, ambil istinbat. Kalau ada sebuah kemungkaran, kita ingin cegahnya, akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, haram untuk mencegahnya. Coba dia sedang kencing di sudut, lalu dikejar rame-rame. Kemana dia kencingnya? Habis seluruh masjid tuh kencing. Mudarat lebih besar. Dirinya mudarat, kemudaratan dalam masjid juga lebih besar. Cegah. Begitu selesai, baru Rasulullah bilang, cuci. Orang Badui tadi dipanggil kemari, dinasihati oleh Rasulullah. Ya, ini masjid begini. Saking senangnya hati Badui, dia berdoa, ya Allah, berikanlah rahmatmu kepadaku dan Muhammad, jangan engkau bagi kepada orang-orang itu. Namanya orang Badui Pak, dia tak pandai sembunyi-sembunyi. Kalau kita bisa silat lidah. Kalau dia apa saja sudah, jangan dibagikan dengan orang. Dia kesal karena dia tadi mau dikejar. Cara Rasulullah, semuanya atas petunjuk Allah. Kita pelajari dengan ilmu. Kita belajari tentang bid'ah, tapi bukan untuk membid'ahkan orang. Kita belajari tentang masalah kufur, bukan untuk mengkafirkan orang. Kita belajar masalah syirik, bukan untuk memusyrikan orang. Kita belajar itu semua agar kita tidak jatuh ke dalamnya. Apa yang dikatakan Huzaifah ibn Yaman? Kana an-nasu yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Sahabat semua bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Wa kuntu sa'altuhu 'anil syarr.
Sementara aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan mukhafan ayyaqa'a fihi, karena aku takut jatuh dalam keburukan itu. Kita belajar itu semua agar kita tidak jatuh ke dalamnya. Bukan ini kafir ini, kadang-kadang ya biasalah manusia. Baru seminggu ikut pesantren kilat, lidah kayak petir. Pendekar-pendekar gunung-gunung saya bilang. Pendekar turun gunung, semuanya mau ditendang. Baru 1 jurus belajar, durian jatuh pun ditendang juga. Ilmu. Dengan ilmu, pelajari. Tidak bisa hanya dipahami teks. Kalau Rasulullah Allah katakan uqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum, bunuh orang musyrik dimanapun kalian berada, jumpai. Orang Khawarij amalkan ini, jumpa orang mau bunuh saja dia. Tapi Islam lihat ini untuk perang. Belajar. Apalagi tentang Al-Quran. Tak bisa ikut akal, Pak. Ada orang ingin bangga dengan akalnya. Gimana bangga akal? Akal kita ini kalau dihadapkan dengan syariat, tidak akan pernah melampaui buang angin. Orang kalau buang angin mau sholat, berwuduk lagi atau tidak? Apa yang dicuci? Anggota wuduk kah atau tempat buang anginnya? Anggota wuduk. Kenapa dia tak cuci tempat buang anginnya? Orang lain yang keluar, lain yang dicuci. Tapi ini ketentuan apa? Ketentuan syariat. Lihat, akal ini sampai bab buang angin saja dia harus tunduk pada syariat. Lalu bagaimana seluruh urusan dunia yang demikian besar, akal mau ngotak-ngatik syariat? Tidak bisa. Semuanya masuk akal, Pak. Ini kita rasakan dingin kan? Kalau saya tanya, ada tak yang tahu bentuk angin? Kita rasa dingin. Ada antum yang tahu bentuk angin? Masuk dalam kereta, kereta angin. Masuk dalam minyak, minyak angin. Masuk perut, masuk angin. Kalau kentut, keluar angin. Bentuk angin, tak ada yang tahu. Akal tidak bisa menyangka. Maka itu akal harus tunduk kepada syariat. Apalagi bicara tentang Al-Quran. Man qala fil Qur'an bi ra'yihi aw bima la ya'lam falyatabawa' ma'adu minan nar. Barang siapa bicara tentang Al-Qur'an dengan akalnya, ya, tidak berilmu, sediakan tempat duduk dalam api neraka. Belajar. Bertakwa kepada Allah. Suatu ketika Umar bin Khattab berdiri bersama sahabatnya. Tiba-tiba datang orang ngomong, "Ittaqullah ya Amirul Mukminin." Bertakwalah kepada Allah wahai Amirul Mukminin. Kita lah ya. Ini kita tahu ustaz, ilmunya kita tahu, amalannya kita tahu, kemuliaannya kita tahu. Tiba-tiba datang preman, umpamanya, ustaz, takutlah kepada Allah. Kira-kira apa yang kita omongkan pada orang ngomong? Ente tak tahu itu. Itu ustaz itu, jangan sembarangan ente. Tengok keningnya itu sudah hitam itu semua. Tapi hitamnya tak dari mana kita tak tahu. Pokoknya kadang-kadang banyak-banyak gosok-gosok juga hitam juga, Pak. Ya, jangan salah paham masalah hitam tuh. Kita sudah lama dari kecil sholat tak hitam-hitam juga. Ada orang baru 2 minggu bertobat sholat hitam semua, sampai muka pun ikut hitam sekali. Dia pikir tanda-tanda seperti itu bisa dibuat-buat orang. Zohir jangan ditengok-tengok. Lihat amalan kita kepada Allah. Mungkin kita ngomong itu, tapi Umar apa katakan? Jangan, biarkan dia ngomong. Lalu Umar berkata kepada orang yang, wahai saudaraku, nasihat takwa itu kalau engkau diamkan, tak ada baik pada dirimu, keluarkan aja nasihat takwa. Dan kami pun kalau tidak mematuhi, tidak kami dengarkan itu, tak ada baik pada diri kami. Lihat tawadhu'nya Umar. Siapa yang tidak tahu Umar bin Khattab? Orang kedua terbaik di dalam Islam setelah Abu Bakar Siddiq, juga dijamin masuk surga. Iblis saja, syaitan saja takut berselisih jalan dengan Umar tuh. Umar tinggi, Pak, besar. Kalau dia berdiri naik kuda, kakinya tuh jejak ke tanah, begitu tinggi Umar tuh. Kalau Abu Bakar kurus. Tapi dia tawadhu, dia terima kebenaran. Ini dari orang, walaupun kedudukannya lebih dalam Islam mungkin rendah daripada dia, tapi dia menerima kebenaran ini. Dia bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada. Yang kedua,
Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Ini bukan anjuran berbuat dosa, sudah tuh pergi surat pengampunan dosa. Bukan. Jangan salah paham, maling dulu, lalu minta surat dimaafkan. Bukan. Kita tahu, setiap manusia tidak pernah lepas dari khilaf dan salah. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia bersalah. Wa kullu khata'in tawwab. Wa khairu khata'in, dan sebaik orang-orang yang bersalah itu bertobat dari kesalahannya. Bertobat. Kalau kita mencari saudara kita yang tidak punya cacat dan celah, pasti kita tak punya teman di dunia. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak buat maksiat itu berbau. Mbak, kalau sekiranya maksiat itu berbau, tak ada orang yang mau dekat kita. Tapi Allah sembunyikan baunya, tidak berbau maksiat. Allah berikan kesempatan untuk bertobat. Keburukan terjadi. Perhatikan, suatu ketika Imam Hasan Al-Basri berkata kepada orang tua, wahai orang tua dalam majelis, kalau tanaman sudah tua, itu diapakan? Orang tua jawab semuanya, saatnya untuk dituai. Kalau padi sudah menguning, sudah tua, kita menuai padi. Lalu Imam Hasan Al-Basri berkata pada anak muda, wahai anak-anakku yang muda, ingatlah, kadang-kadang tanaman itu sudah dipetik sebelum tua. Apa maknanya itu? Mati. Wahai orang tua, ingatlah, kalian nunggu mati. Yang muda sadarlah bahwa kematian tidak menunggu kalian sampai tua. Wa mal mautu illa sarikun dakasasuhu yasudu bila kafin wa yas'a bila rijlin. Tidaklah kematian, kata penyair, kecuali seperti pencuri tanpa bayangan, menarik tanpa tangan, berjalan tanpa kaki. Wa man lam yamut bisayfin mata bighairihi. Siapa yang tidak mati oleh pedang, maka dia akan mati oleh sebab yang lainnya. Tanawwa'atil asbab, banyak sebab kematian. Fal mautun wahid, kematian hanya satu, memisahkan kita dari dunia kita. Sepanjang apapun malam, pasti dia akan berakhir dengan datangnya pagi. Sepanjang apapun usia kita, maka dia akan berakhir dengan kematian. Adakah kita bersiap untuk itu? Bersiap tentang kematian itu. Lalu yang lain mengatakan, kam min urusin zayyanuha li zawjiha wa qad kubida arwahuhu lailatal qadri. Berapa banyaknya kapan pengantin yang dihiasi sang kekasih menanti kekasih pujaannya, namun nyawa sang kekasih dicabut Allah pada malam penantiannya. Apa yang kita harapkan? Kematian tidak mengenal belas kasihan. Dia tidak pernah mengenal si cantik jelita dengan kecantikannya. Dia tidak kasihan dengan orang yang berilmu, beramal dengan ilmunya. Dan dia tidak menanti orang-orang melakukan maksiat bertobat dari kemaksiatannya. Apabila dia datang, tidak ada bisa yang menundanya. Maka itu tazawwadu minat taqwa. Bersiaplah untuk kematian. Fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'isu ila al-fajri, karena kalian tidak akan pernah tahu ketika malam menutupi siang apakah kalian akan hidup menjelang fajar. Suatu ketika Imam Fudail bin Iyad melihat saudaranya, lalu dia berkata, saudaraku, berapa umurmu? Saudaranya berkatakan, sahabat mengatakan 60 tahun. Lalu Imam Fudail katakan, berarti engkau berjalan ke haribaan Allah semenjak 60 tahun yang lalu, dan engkau semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada kematian. Lalu saudara ini berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Imam Fudail katakan, saudaraku, tahukah engkau makna yang engkau ucapkan? Kalau kita sadar kita dari Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah, yakinlah bahwa Allah tidak membiarkan semua nikmat yang Allah berikan di dunia ini kecuali Allah minta pertanggungjawaban. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, la tazulu kadam ibnu Adam yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak bergeser telapak kaki anak Adam menuju sirat pada hari kiamat sampai ditanyanya an umrihi, tentang umurnya, kemana yang dihabiskan. Kadang-kadang banyak orang menghabiskan umur, ya. Kalau dia tak meyajudi, dia main domino. Dia baru tersenyum setelah balak 6-nya turun. Tapi ketika balak yang akan turun dia tak tahu. Kadang-kadang ada menghabiskan waktunya olahraga terberat di dunia, catur.
Kan benteng tuh Pak dinaikkan. Benteng dijalankan, sudah tuh kuda tak punya kaki, dijalankan juga. Ngapa capek-capek olahraga sangat berat? Habis waktunya untuk seperti itu. Tidak gunakan untuk baca Quran, tidak guna untuk belajar ilmu. Dia menghabiskan waktu dan usianya. Ditanya, an umrihi fima afna. Umur kemana kalian habiskan? Sudah itu ditanya ilmu. Belajar dah ilmu. Kadang-kadang kita tinggalkan agama kita. Wazaril ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharrahum hayatud dunya. Perhatikan olehmu orang yang menjadikan agama mereka sebagai suatu permainan dan kelalaian dalam hidup mereka. Wa gharrahumul hayatud dunya. Mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Lupa dia bahwa ada tempat yang paling kekal akhirat. Dia tak belajar agamanya. Dosa itu Pak. Kita kalau mau buat rendang Padang, perlu berilmu buatnya. Jangan kita nengok ini daging warnanya coklat, lalu kita pikir berarti rendang Padang ini daging campur coklat. Akhirnya jadi coklat daging. Kalau pelajaran umum saja, dunia perlu kita pahami. Kenapa menghadap Allah kita tak mau belajar? Ada adab menghadap kepada Allah. Harus dengan ilmu. Sudah punya ilmu. Waktu kita tadi ditanya ilmu kita, ya, adakah kita belajar ilmu? Allah katakan fa'lam, berilmulah kalian tentang la ilaha illallah, tentang makna la ilaha illallah. Pelajari itu. Karena awal wajib ala kulli muslim wa muslimah, awal wajib bagi kaum muslimin dan muslimah ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul wa ma'rifatun din bil adillah, ma'rifatud din bil adillah, mengenal Allah, mengenal Rasul dan mengenal agama dengan dalil yang ada di dalamnya. Sudahkah kita untuk iman kita bagaimana? Iman bukan khayalan. Laisal imanu bitamani wala bitaraju walakinnal iman ma'rifatun fi qalbi wa qaulun bil lisan wa 'amal bi arkan. Iman bukan khayal, bukan angan. Tapi iman itu ma'rifatun fi qalbi. Pengenalan dalam hati. Wa qaulun bil lisan, ucapkan dengan lisan, wa 'amalu bi arkan, amalkan dengan seluruh anggota badan. Itu iman. Iman kita kepada Allah sejauh mana? Karena iman kepada Allah harus dibuktikan dengan taat kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Ankabut atau kalau tidak salah Al-Ankabut atau Anbiya, Allah Subhanahu wa taala katakan ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka apabila mereka mengaku beriman mereka tidak kami uji, kata Allah. Walaqad fatanna allazina min qablihim. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamallahu allazina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sehingga nyata bagi Allah orang yang benar dengan imannya, orang pura-pura beriman. Karena ada manusia, kata Allah, wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang di antara manusia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tidak beriman sebenarnya. Diuji oleh Allah. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 214 Allah Subhanahu wa taala katakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina min qablikum masadhumul ba'sa wad darra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina ma'ahu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahul qarib. Apakah kalian menyangka kalian masuk surga mengaku beriman sedangkan belum datang kepada kalian ujian dan cobaan sebagaimana ujian dan cobaan yang datang kepada orang sebelum kalian, sampai rasul dan orang beriman kepada rasul mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah, ala inna nasrullah Karib, bukankah pertolongan Allah amat dekat bagi orang yang beriman, bertakwa padanya. Ilmu. Sudah tuh harta kita ditanya, dari mana kita dapatkan, kemana kita infakkan. Kalau di Lamongan ini kita kenal orang yang terkaya di dunia, tapi kita juga kenal orang termiskin. Kalau mereka meninggal Pak, pintu masuknya satu, tempat tidurnya sama. Lalu apa yang didapatkan dari kehidupan? Kecuali sedekah jariah. Sedekah jariah dalam hidupnya. Amalan, infak, sedekahnya. Cuman kita kadang-kadang kalau infak sedekah itu prinsip ekonomi. Apa dia? Mengeluarkan infak sekecil-kecilnya, dapat surga Firdaus sebesar-besarnya. Begitu buka kotak infak berkilauan Pak. Cahayanya menyilaukan mata. Kenapa?
Kotak infaknya bersilau, rupanya uang recehan 500. Pak, mau surga 500 Pak. Masuk WC umum, bisa masuk tak bisa keluar. Orang buang air kecil 500, air besar 1000. Kita masuk buang air besar, air kecil, dikunci dari luar, bayarnya 500. Mau surga wallah. Ada juga meningkat sedikit, tapi bawa parang. Gambar Patimura kan pedang. Ada peningkatan. Tapi ya, kemana harta kita infakkan? Kemudian apa lagi? Jasmani. Untuk apa kita gunakan? Nih ya syabab yang olahraga setiap hari. Tidak dilarang olahraga, tapi kalau terlalu sering olahraga, tubuh kita ini dia seperti kendaraan. Kalau kita beli motor, subuh di servis, zuhur servis, asar servis, maghrib servis, isya servis. Yakinlah kalau jaminan itu 12 tahun, mungkin 12 hari sudah habis itu motor. Diservis setiap hari. Begitu tubuh kita juga. Servis olahraga, jangan-jangan sedang olahraga mati juga. Ya khadibal jismi kam tasqali khidmati. Wahai orang yang terlalu sibuk menjadi abdi bagi tubuh. Semuanya pikir kesehatan tubuh. Tapi kesehatan hatinya tak pernah dipikirkan. Kesehatan imannya tak pernah dipikirkan. Kalau mati pun kita dibangkitkan dengan keimanan kita. Bagaimana kita memperbarui iman? Tapi kesehatan perlu dijaga. Tapi jangan terlalu berlebihan. Kita ini kadang-kadang olahraga punya baju khusus tuh, ya, tasnya khusus, pecinya khusus, sepatunya khusus tuh, bolanya khusus. Tak mungkin main tenis meja, bola bowling kan? Semua khusus. Tapi kalau belajar punya ndak tas khusus? Tak ada. Punya ndak baju khusus? Tak ada. Yang dunia kita khususkan, untuk agama tak kita khususkan. Kadang-kadang saya rasa aneh Pak ya. Mudah-mudahan di sini tak ada lah. Ya, saya tanya, mungkin sering ngaji, saya tanya, kemarin ngapa tak ikut taklim? Hujan Pak. Oh hujan. Antum pakai motor ya? Oh iya Pak, saya mau pakai motor. Otak ente agak terbalik juga ya. Kok gitu Pak? Antum bisa beli motor 15 juta, jas hujan 15.000 tak bisa beli. Antum balik tuh. Coba antum jual itu ban motor tuh, belikan jas hujan. Kita tetap tak bisa juga ya. Tapi coba, ini kebutuhan hidup, dunia akhirat. Waktu kita ditanya oleh Allah. Berapa waktu yang orang kita sholat aja masih mikir dunia juga kadang. Allahu Akbar. Mulai ingat dompet yang hilang tadi. Tadi dompet hilang. Oh di situ ya. Amin. Panjang aminnya senyum, rupanya baru ketemu. Dompet dalam solat, wallah betul-betul lah. Solat untuk mencari barang hilang. Karena setan tuh pintar Pak. Ikut pun pelatihan apapun ingin solat khusyuk tak akan bisa. Karena Rasulullah sudah sebutkan kita tak dapat solat itu 100%. Itu gunanya solat sunnah supaya menutupi itu. Lalu kita ada bisa melatih kita jadi khusyuk. Kenapa Rasulullah tak ajarkan dari dulu? Kekhusyukan tergantung pada hati kita. Imam Ibnu Qayyim katakan hati itu seperti benteng. Kalau ini benteng, ya. Imam Ibnu Qudamah di dalam Minhaj Al-Qasidin, di dalam bab Ajaibul Qulub, hati itu seperti benteng. Kalau benteng itu terbuka, berarti hati itu punya penyakit. Setan dan antiknya itu musuh yang ingin menawan benteng. Begitu terbuka, dia masuk ke dalam. Kalau dia sudah masuk ke dalam hati, kita mau mengusirnya, sebenarnya dia tak lari. Dia cuma sembunyi di balik itu. Dia menunggu kelengahan kita. Imam Ibnu Qayyim katakan, orang yang punya penyakit dalam hati, ya, seperti megang sepotong daging atau tulang. Iblis itu anjing yang kelaparan. Coba bayangkan, di tangan kita ini ada makanan anjing kelaparan. Lalu kita usir dia, kira-kira lari tak? Ini makanan masih di tangan ini, tidak lari dia Pak. Dia baru lari kalau ini makanan kita buang jauh-jauh.
Orang punya penyakit dalam hati seperti apa? Dunia. Ketika dia sholat, dia bawa makanan anjing kelaparan tadi Pak. Baru dapat gajian, pergi ke pasar, mau beli barang, baru mau bayar, dompet saya di mana? Cari dompet. Sedang cari, terdengar suara azan. Cari dompet dulu atau sholat? Hah? Sudah lama sholat, mesti sholat dulu lah. Ya, kalau ditanya, Pak, dompetnya ketemu? Sudah. Seolah-olah tuh sudah putus keyakinan. Sudah. Kalau dapat rezeki kita, kalau tidak ya sudah takdir Allah. Pertanyaannya, yang ngomong itu lisannya atau hatinya? Lisan, hatinya sedang jatuh cinta pada dompet. Inilah makanan setan. Begitu Allahu Akbar, imam baca ayat, dia mulai mengawang tuh. Amin, senyum. Itu aminnya panjang tuh. Sebelum dapat dompet tuh belum berhenti amin tuh. Amin. Kok mendadak berhenti? Rupanya pas ketemu, rupanya dompet itu dekat jaket, dekat motor tuh di sebalik rumah. Semuanya teringat, terbayang. Begitu habis salam, senyum, hilang kerutan. Kata, Pak, berseri wajah. Udah ketemu dompet. Sudah, kata dia. Di mana cari? Sebentar tadi dalam sholat. Sebentar. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Cuman lidahnya aja baca ayat. Ya otaknya itu dompet. Allah. Itu sebabnya tuh. Ya, kembali kita. Ya, Imam Pudel katakan tadi. Ditanya. Lalu ditanya saudaranya, sudahkah engkau bersiap? Saudaranya katakan, bagaimana harus bersiap? Imam Pudel katakan, perbaiki sisa usia yang dibagikan Allah. Maka Allah akan memperbaiki keburukan masa lalu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Kecuali orang beriman, bertobat, ya, orang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka Allah menggantikan keburukan masa lalu mereka dengan kebaikan. Lihat, ini yang kita inginkan. Allah sudah bagikan kesempatan bagi kita. Ingatlah, hari yang lalu itu qadar yang telah kita jalani. Hari ini amalan. Hari esok kita tidak tahu apa jadinya bagi kita. Kita jadikan itu bukan angan kita. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kita untuk melakukan kebajikan, jangan suka menunda kebajikan. Karena orang yang suka menunda kebajikan ketika Allah memberi kesempatan untuk melakukan kebajikan, itu tanda kelemahan jiwa mereka. Ingatlah kata Allah dalam hadis qudsi, wahai hambaku, jangan engkau sibukkanlah hatimu dengan ibadah kepadaku, maka aku akan berikan kecukupan dalam jiwamu. Tapi kalau engkau menyibukkan hatimu dengan selain ibadah kepadaku, maka aku tambahkan kesibukan kepadamu dan engkau tidak akan pernah diberikan kecukupan dalam hatimu. Lihat orang dapat satu dunia, ingin dunia, tidak pernah cukup dengan keadaan itu. Kenapa? Hatinya disibukkan oleh dunia, maka seluruh kesibukan datang kepadanya. Tapi orang yang hatinya penuh dengan ibadah, dia selalu merasa cukup. Merasa cukup itu bukan berarti tak usaha. Ini juga jangan salah paham. Besok ada naik gaji, mau naik gaji? Enggaklah Pak, saya kemarin baru ngaji, kata Imam Syafi'i, orang yang bahagia itu orang merasa cukup dengan apa yang dibagi Allah. Gaji ini cukup lah Pak, gitu ya. Salah paham, dia tetap usaha. Tetapi apapun yang ia dapatkan dari usahanya, dia selalu merasa cukup dengan apa yang dibagikan Allah. Beda Pak. Ada orang kehilangan uang 5 juta. 2 orang, yang si A hilang. Kok kamu gelisah saja, nggak ada apa? Uang saya hilang 5 juta. Kamu kan banyak uang. Iya, hari ini 5 juta tuh uang untuk infak di jalan Allah. Itu pula yang hilang, itu yang membuat saya gelisah gini. Kesempatan saya ingin mulia dengan harta itu hilang. Yang satu juga, kamu kok gelisah? Uang saya 5 juta hilang. Kenapa? Saya mau beli batu akik masalahnya. Nanti saya lihat batu akik tuh. Tak dilarang pakai batu cincin Pak. Tapi iktikat balik cincin itu yang berbahaya. Saya kemana-mana, saya nengok orang, entahlah di Lamongan apa musim batu juga, saya tak tahu nih. Ya.
Batu macam-macam batu ya. Ada Borneo, ada Bacan, ada Sankis, ada Delima, ada Kecubung ya. Kalau di Sambas Kecubung Karang, kalau di Sulawesi itu Borneo. Kalau di Kalimantan itu Borneo ya. Kalau di Sulawesi itu Bacan, kalau di Riau ada Sankis. Banyak-banyak model batu-batu. Cuman satu batu yang tak pernah dipikirkan orang, batu nisan. Ya? Sangat baik itu untuk diusahakan. Kalau ada tukang asah bilang, "Dek, tolong asahkan batu nisan, mana tahu nanti keluar nama saya tanggal sekian bulan sekian mati." Bayar. Ini bukan dilarang pakai batu cincin, jangan pula enggak. Pakai biasa aja, jangan ada intikat saya semenjak pakai batu delima ini agak manis dipandang orang sedikit. Ini etikatnya salah. Man ta'allaka tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan jimat, dia telah menserikatkan Allah Subhanahu wa taala. Saya semenjak pakai batu Kecubung Karang ini aman ke laut, sebab kalau tenggelam saya bergantung pada batu cincin itu saya. Jangan, pakai saja biasa aja. Cuman jangan ada etikat yang lain itu. Kalau sekiranya pakai batu itu membuat rezeki kita murah, tentu tak ada orang penjual batu sebab rezekinya banyak. Tapi sampai kapan dia menjual batu juga? Ya, jangan salah paham ya. Kemudian itu yang ketiga. Sampai jam berapa nih Pak? Saya tengok itu sudah hampir selesai itu. Apaan Pak? Ya, jazakallah khair. Kalau pakai sedotan Pak 2 kali kerja. Ya, kalau gini kan langsung aja. Kalau pakai sedotan, sudah saya mau ngangkat air, saya nyedot lagi, banyak betul pekerjaan saya. Iya, yang praktis saja. Kan enak. Sama ketika makan pakai tangan. Lalu ada orang mengatakan, "Pak, kok makannya pakai tangan? Kenapa tak pakai sendok?" Memangnya tangan saya ini cuman saya yang makai ya akhi. Sendok tuh berapa mulut sudah masuk. Mana ada orang minjam tangan saya untuk masuk ke tangan dia. Sedangkan sendok itu udah berapa ribu orang makan untuk pakai sendok itu juga. Mulut orang masuk ke situ. Tangan saya cuman satu, jauh lebih higienis daripada sendok. Ya, tapi jangan pula makan bakso pakai sendok, pakai tangan. Itulah salah paham. Yang disuruh kita makan pakai tangan kanan. Gunakan sendok, gunakan tak masalah. Ya. Tapi tetap pakai tangan kanan, jangan kaki kanan. Ya. Kan? Ya. Iza akala ahadukum falyakul bil yamin. Apabila kalian makan bil yamin, wa iza syariba falyashrab bil yamin. Minum dengan tangan kanan juga. Fa inna syaitan, sesungguhnya syaitan yakulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Tangan kanan. Ajarkan anak-anak adab. Jangan ajarkan dia moral. Adab dengan moral beda Pak. Jangan disamakan. Orang-orang kufar sering ingin merubah akhlak Islam dengan moral. Banyak anak-anak punya moral Pak, tapi tak punya akhlak. Si Fulanah bertemu dengan Fulan, sama-sama anak SMA. Yang Fulan ngomong sama ibunya, "Bu, permisi Bu, ngapa? Saya mau bawa Fulanah belajar kelompok." Lalu ibu izinkan, "Fulanah, ini ada Fulan ngajak belajar kelompok. Pergilah." Naik motor. Pas naik motor kata ibunya, "Fulanah, pegang Fulan baik-baik ya." Disuruh ibunya megang. Fulanah sedang tak suruh megang, dia megang, apalagi disuruh megang. Oh, pegangannya kayak ransel Pak, bukan kayak perangko. Itu perbedaan antara ransel dengan perangko. Kalau perangko hari hujan lepas, kalau ransel hari hujan makin kuat. Itu artinya dalam rangka ta'aruf ya. Itu ta'aruf. Jadi anak remaja kita di alun-alun tak ada lagi yang pacaran Pak. Semuanya pawai ta'aruf ya. Itu yang banyak kita dapatkan. Itu tanda baru ta'aruf. Kalau sudah nikah lihat pegangnya beda tuh Pak. Kalau sudah nikah
Itu kalau punya anak satu, di pinggang aja dipegang suami itu. Kalau punya anak dua, bajunya dipegang. Punya anak tiga, celananya dipegang. Punya anak empat, tak pegangan lagi. Di mana jatuh suaminya tak tahu. Ini susah ya. Seperti tadi sebutkan. Dia minta izin, ibunya mengizinkan. Lalu belajar, janji pulang jam 9. Ternyata pulang jam 10. Namun si Fulan sangat ahli dalam teknik ini. Dia tanya, Fulanah, ibu hobinya makan apa? Oh, ibu suka martabak Mesir. Beli martabak Mesir, pulang terlambat. Bu, maaf bu, ini ada pelajaran tambahan. Ibu tak pernah menanya apa yang ditambah ke anaknya tadi itu. Tak pernah ditanya. Ya sudah, ada bu, ini ada sedikit oleh-oleh. Apa itu martabak Mesir? Wallah, Fulan benar-benar ngerti sama ibu. Martabak Mesir begitu dibuka, kok martabak Mesirnya hancur? Iya bu, Mesir kan sudah di demon bu, hancur-hancur gitu. Moralnya ada tak anak tadi? Punya moral tak? Punya. Sebab dia membawa Fulanah dengan izin. Dia kembalikan juga ini. Dan dia berterima kasih. Punya moral. Akhlak Islam benar atau salah? Kenapa ibunya mengizinkan anaknya dengan yang bukan mahramnya? Dua-duanya salah. Ajarkan akhlak, jangan ajarkan moral. Itu Islam. Perhatikan. Nah, yang ketiga tadi itu dia, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Inna khiyarukum ahasinukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Saya sering ibaratkan akidah yang baik seperti batu cincin, mutiara yang sangat berharga. Kalau kita ingin buat dia cincin di jari kita, mesti dia diikat dengan ikatan yang bagus. Kalau kita ambil tali rapia dari comberan, hitam, bau, kita ikat ke batu yang berharga tadi, yakin tak orang itu batu asli? Begitu juga akidah yang baik. Kalau dia tidak dihiasi dengan akhlak yang mulia, tak ada orang yang tertarik. Tak ada sama sekali. Hiasi dia dengan akhlak mulia. Inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Yang paling baik di antara kalian, ada yang paling baik akhlaknya. Baik akhlaknya. Ulama kita kata, kami belajar hadis 10 tahun, belajar adab 20 tahun. Banyak orang berilmu tapi tak punya adab. Orang nuntut ilmu itu Pak, 3 tingkatan kata Imam Budal. Pertama apa? Sombong. Kalau baru belajar tahsin Quran, oh tak ada lagi di Lamongan ini yang paling hebat bacaan Quran kecuali dia tuh. Kalau dengar bacaan imam, bagaimana imam tadi baca? Bagus, cuman agak salah sedikit. Makhraj hurufnya kurang tepat. Bab apa itu? Shin. Kenapa? Tidak sangkut ke gigi. Bagaimana? Shin. Allah. Dia tak lihat imam itu sudah tua, tak punya gigi, sehingga dia shin. Sombong. Allah ikhwan. Kenapa ini orang baru belajar jadi sombong? Kalau baru mengenal sunnah, tak ada lagi yang paling sunnah dalam hidup dia ini kecuali cuman dia saja. Sehingga orang menjadi takut dengan orang sunnah. Dulu ente sebelum punya jenggot, semua orang disalami. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu sudah punya jenggot, jawab salam pun tak pandai. Wallah kata orang ini fikih baru nih apa? Gigi termasuk aurat. Wallah fikih baru apa pasal? Awak sampai tak bisa. Tak peduli dengan lingkungan, sampai tetangga sebelah meninggal sebulan dia tak tahu. Bapakmu mana? Bapak yang mana? Bapakmu ada berapa? 1. Ya yang 1 itu mana? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Sudah sebulan meninggal, tetangganya tak tahu dia tak. Adab apa? Apakah Islam mengajarkan demikian? Enggak ada Islam mengajarkan demikian. Lihat keadaan. Seharusnya semakin punya ilmu, semakin tunduk kita kepada kebenaran, semakin lembut kita timbul ketawadukan, semakin berilmu, semakin tunduk. Semakin punya kedudukan, semakin merendahkan diri, semakin banyak kekayaan, semakin dermawan. Itu tawadu yang dibutuhkan dalam hidup. Ini tidak, baru belajar ilmu, sombong. Kalau dia berhenti sebatas awal, dimanapun dia sombong Pak. Dia belajar terus sampai timbul tawadu. Lihat Imam Sufyan Tsauri. Imam Sufyan Tsauri ini Pak, dia bergelar Amirul Mukminin fil Hadis. Gelaran Amirul Mukminin fil Hadis itu
Hafalan hadisnya ya sekitar 300.000 sampai 1 juta hadis, Pak. Kalau kita 300.000 sampai 1 juta habis, itu perbedaannya. Habis. Beliau hadis, itu perbedaannya. Ya. Suatu ketika beliau ingin pergi ke Mekah, tak ada uang. Lalu dia minta izin kepada kafilah, boleh tak saya numpang kafilah untuk pergi bersama ke Mekah? Pemimpin kafilah katakan, boleh. Dengan syarat jadi tukang masak. Orang ini tak tahu ini imam besar. Iya, kata dia, boleh saya jadi tukang masak. Di jalan masak roti, hangus. Disidangkan kepada pimpinan, langsung kena tampar. Imam Sufyan Tsauri tenang saja. Sampai di Mekah, orang melihat Imam Sufyan Tsauri, dia mendekat, bertanya tentang ini. Yang menampar tadi heran, siapa orang ini, kok ramai orang berkumpul? Ditanya, siapa dia? Orang bilang, ente tak tahu itu? Enggak, itulah Imam Sufyan Tsauri. Apalagi Pak, kita baru nampar imam besar. Mungkin saya kalau kena tampar di Lamongan, ketemu Pekanbaru, ente kemarin nampar saya ya di Lamongan, baru tahu ente sekarang ya. Tapi Imam Sufyan Tsauri, Pak, bukan Ustadz Ali, Imam Sufyan Tsauri. Begitu orang itu datang minta maaf, apa kata Imam Tsauri bilangkan, saudaraku, orang yang menghanguskan makanan orang lain memang layak untuk ditampar. Subhanallah, tawaduknya imam tuh. Bayangkan tuh, ilmunya semua orang tahu. Tawaduknya Syekh Islam Ibnu Taimiyah, bagaimana pemaafnya? Ya, datang Imam Ibnu Qayyim dengan wajah yang ceria, mengatakan bahwa musuhnya yang menyebabkan dia masuk penjara, tukang fitnahnya, semuanya sudah meninggal. Apa kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah? Kenapa engkau gembira dengan meninggalnya dia? Apakah engkau menyangka bahwa kalau dia meninggal gantinya lebih baik? Lalu Syekh Islam mendatangi rumah musuhnya, musuh yang menyebabkan dia masuk penjara, memfitnahnya, didatanginya, lalu berkata Syekh Islam kepada musuh, anak-anakku, kini bapakmu sudah meninggal, akulah orang tuamu, semua kesusahanmu laporkanlah kepadaku, ini balasannya. Subhanallah. Kalau kita sekali aja buat salah, rasain lu mati, mau melawan saya ya, ini orang dekat pada Allah, walad baru tahu, doakan mati baru tahu, Allah. Ini akhlak mulia, hiasi hidup kita dengan akhlak mulia. Saya rasa ini 3 pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, alhamdulillah. Tapi kalau tak ada juga pertanyaan, 2 kali alhamdulillah ya. Karena orang Melayu bilang malu bertanya, sesat di jalan. Banyak bertanya, malu di jalan. Kalau tak mau bertanya, jalan-jalan saja. Ya, saya rasa itu dulu, pas jam 9. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dulu. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.